Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Supaya terdengar lebih familiar isu ini, gini, tol laut itu dulu saya dengan Pak Menteri itu ditugaskan oleh Pak Jokowi pada tim yang kita sebut dulu tim transisi adalah agar disparitas harga antara kawasan barat dan timur itu tidak terlalu jomplang. Contoh misalnya harga semen pada masa itu ya Pak ya, dalam kajian kita itu harga semen di Pegunungan Jayawijaya, Pegunungan Tengah itu, mau percaya mau tidak itu 2 juta per sak masa itu. Nah, kenapa sampai tol laut ini kita lakukan? Itu adalah agar kemudian itu tadi connectivity lancar dan kemudian disparitas harga itu menjadi realistis. Ya setidaknya mengurangi biaya lah. Masa sih orang di Papua merasa kita anggap sebagai orang Indonesia tapi dengan beban harga seperti ini. Maka kemudian penjelasannya adalah masuk pada biaya logistik itu tadi. Itu penjelasannya yang dijelaskan oleh Pak Menteri ini tadi adalah telah sampai pada tahapan itu. Secara keseluruhan Pak Menteri ingin mengatakan bahwa tol laut itu jalan mulai terlihat efektif meskipun belum terlalu optimal. Menjadi tidak maksimal ya. Karena angkutan balik dari sana ke Jakarta itu atau ke Surabaya itu lebih kurang. Kan dulu ada rencana begini. Kenapa sampai kemudian ada kita rencana dulu bangun untuk diindustrialisasi di Papua? Agar katakanlah misalnya kapal kita dari Jakarta atau dari Sumatera atau dari Surabaya pergi ke timur, pulang dari sana itu ada angkutan yang nggak kosongan. Sekarang sudah mulai naik. Sekarang kira-kira 50%. Dan ada satu success story yang namanya Merauke, itu adalah penghasil beras untuk seluruh Papua. Merauke. Hal yang dulu tidak pernah kita dengar. Tidak pernah terjadi. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu bupatinya Planolo Winter dari Bandung ngomong saya ini berasnya lebih janji ya, saya kasih kapal sana sampai ke Jayapura. Akhirnya senang, sehingga itu udah terserap semuanya. Bahkan sekarang kita ingin melakukan beras Merauke itu ke NTT karena NTT tidak ada beras. Jadi saya pikir ini menjadi satu program yang deliver yang memang dinikmati oleh saudara-saudara kita di timur. Ini loh Pak Menteri, yang kayak gini-gini loh kita nggak dengar loh. Kenapa sampai kemudian itu kepada sahabat saya Pak Menteri saya akan mengatakan dan juga kepada kementerian lain, jangan diumpetin informasi itu, harus disampaikan. Kenyataan seperti ini kita baru dengar ini. Saya sebagai orang yang berada di ruang publik baru dengar bahwa ternyata Merauke telah menjadi sebuah sentra produksi untuk beras misalnya seperti itu. Dan kita kan sedang berbicara tentang jalur logistik. Terima kasih untuk penjelasan soal tol lautnya Pak Menteri. Setidaknya yang kita bikin bersama dulu di sini itu ternyata dilakukan. Saya masuk pada problem yang tampaknya orang lebih suka problem. Saya membaca, saya mengidentifikasi bahwa problem koordinasi antar para pihak di dalam penyediaan seluruh fasilitas termasuk dalam hal perhubungan itu tidak terlalu jalan dan atau ada banyak tabrakan di berbagai tempat. Contoh di pariwisata misalnya, koordinasi antara Kemenpar, PUPR dan beberapa KL lainnya itu kadang-kadang tidak jalan. Maka kemudian ada fasilitas tidak ada jalannya dan segala macam. Apakah seperti itu Pak Menteri? Pernah dengar Pak Presiden ngomong, kalian yang membangun infrastruktur, apa yang kalian bangun itu harus deliver. Apa artinya deliver? Memang berguna, tergunakan. Nah maka saya tanpa diminta oleh Pak Arief Yahya maupun oleh Pak Sandi, 2 prioritas yang kita lakukan. Satu memang ekonomi yang untuk keseharian masyarakat untuk konektivitas. Yang nomor 2 ya pariwisata. Bisa kita buktikan bagaimana kita membangun bandara di banyak kota-kota ya, mau Jogja, Jakarta dan sebagainya. Lalu di tempat-tempat yang paling signifikan adalah Labuan Bajo. Di situ kita punya bandara kecil, nggak jelas, kita bangun sebagai bandara yang kemarin untuk KTT. Labuan, tadinya pelabuhan itu adalah pelabuhan semua jelek sekali dan kita jadikan tempat dan kami bangun pelabuhan baru. Itu satu contoh yang signifikan. Jadi kalau mau tahu dengan kejadian itu Pak Leshodot pasti mengerti. Kalau Labuan Bajo berikut dengan bandaranya kita bisa paham Pak Menteri, karena itu sudah menjadi 1 dari 10 lokasi wisata priority. Kalau nggak salah itu penanggung jawabnya sahabat kita juga itu. Itu wajar. Tapi di beberapa tempat lain, saya langsung saja nih pada beberapa bagian. Contoh misalnya dalam hal pembangunan bandara, kita sebutlah satu, Bandara Sudirman di Purbalingga, yang kemudian menjadi
tidak efektif. Dan 5 Pemda yang ada di sekitar situ harus berkoordinasi untuk melakukan pembiayaan subsidi. Belakangan saya dengar Pemda Cilacap mengundurkan diri karena mereka juga sudah punya bandara ngeloram ya. Belum lagi yang lain, misalnya Bandara Sumeneb. Ada yang paling butuh penjelasan itu menyangkut misalnya soal yang tadi itu Bandara Sudirman dengan dari Bandara Cilacap itu jaraknya itu hanya 65 km Pak. Padahal kan standarnya di Jawa itu sekitar 100 km. Belum lagi Kertajati. Saya mau jawaban dulu Pak Menteri menyangkut dengan bagaimana sih belait Anda sebagai Menteri dalam hal pembangunan bandara untuk connectivity antar kota itu yang kemudian tampaknya ada beberapa yang tabrakan. Nanti kita bicara soal Kertajati karena skalanya agak besar. Silakan Pak Menteri. Jadi gini, kita sebenarnya juga merencanakan beberapa spot-spot yang memang distance-nya itu kira-kira 4 jam lah dari bandara yang lain. Kita taruh di situ. Katakanlah Bandara Sudirman. Satu, mereka itu dari Jogja 5 jam. Dari Semarang 5 jam. Mengapa Cilacap kita tinggalkan? Di sana ada obstacle. Di sana ada menara dari satu industri yang tidak mungkin pesawat itu take off landing di sana. Sehingga risiko. Sehingga kita bangunlah di Sudirman. Purbalingga. Ngeloram juga demikian. Itu berjarak di tengah-tengah antara Semarang sama Surabaya. Sehingga itu perlukan. Kalau sekarang ini kita harus ngajak Pemda, ini bukan semata-mata karena itu tidak dibutuhkan. Kita ingat 2019 pesawat kita itu ada di Indonesia 650. Sekarang berapa? Sekarang cuma 400. Setelah COVID ya? Sekarang waktu COVID cuma 300. Mulai naik lagi. Jadi supply-nya itu kurang ya. Tapi di sisi yang lain masyarakat itu juga nggak confident ya dengan situasi yang sekarang, sehingga untuk naik pesawat itu dengan katakanlah kalau dulu bisa tiap hari, sekarang cuma seminggu sekali. Kadang-kadang pesawatnya nggak ada, terlalu jadi batal. Mereka juga confident. Apalagi ada jalan tol. Apalagi kereta apinya sudah 2 jalur. Jadi memang terjadi suatu persaingan. Tapi lazim dalam satu teori transportasi, bandara, jalan tol, dan kereta api itu sebagai kompetisi. Sekarang ini yang namanya kereta api juga terkalahkan oleh jalan tol. Jadi kereta api sudah terkalahkan oleh jalan tol. Pada kasus kita. Apalagi bandara. Bapak lihat sekarang bukan Sudirman atau Ngeloram, bahkan Semarang pun sekarang berkurang. Karena orang lebih mau jalan di situ dengan itu. Tapi ingat, nanti satu waktu kalau jalan tol itu seperti Jakarta sampai Bekasi sudah over gitu ya. Over, balik lagi. Jadi memang segitu. Saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang infrastruktur itu dilihat kok mau sih dibangun di situ? Yang namanya infrastruktur di negara manapun yang benar dibangun dulu. Bukan udah rame baru dibangun. Jadi memang kita butuh suatu effort untuk mengumpulkan satu jumlah populasi sehingga itu memang lazim di situ. Pada bagian ini memang ini kadang-kadang kita harus memilih Pak Menteri. Mau pilih mana? Telurnya dulu atau ayamnya dulu? Betul. Kalau yang dijelaskan tadi itu dan saya setuju sebenarnya bahwa pelajaran dari banyak masa di kita ya siapin dulu. Pertumbuhan penduduk kita juga kan agak cepat. Betul. Jangan sampai kemudian nanti jadi jumbut begitu baru kemudian kita perbaiki. Tapi kan pada bagian yang lain juga ada yang berpendapat begini. Kan ada sektor lain yang membutuhkan priority. Ada banyak hal. Ini yang kadang-kadang juga ya memang kita akhirnya harus memilih dan pada saat itulah memang ya Anda sebagai bagian dari pemerintah ya memang harus memutuskan. Soal dimaki-maki tiap hari ya risikonya ya Pak Menteri. Yang penting kita sampaikan bahwa idenya seperti itu, eksekusinya seperti itu, kita menjadi tujuan kita. Kita harus mensupport. Sehingga beberapa kali Pak Sandi, Pak Arya, terima kasih ya. Nggak usah terima kasih. Memang tugas saya membuat Anda itu dikunjungi atau akses. Sekarang saya mau bicara tentang Kertajati. Saya itu sampai sekarang itu belum mendapatkan penjelasan Pak Menteri. Logiknya seperti apa kita memahami ini? Jauh dari Jakarta, jauh dari Bandung dan bla bla bla. Sekarang menjadi tempat foto-foto warga di sekitar situ. Supir saya tuh itu rumahnya nggak jauh dari situ. Ya itu menjadi tempat kunjungan wisata. Kalau boleh tahu, apa alasannya dibangun di tempat sejauh itu? Kalau persis titiknya itu ya Kang Aher yang tahu. Sebelumnya itu titiknya itu adalah di Kerawang. Ya, setelah itu kita pindah ke sana. Tapi yang hebat ya, Pak Jokowi itu negarawan. Waktu itu dibangun cuman terminalnya saja. Saya ngomong, Pak ini gimana? Bantu. Pemerintah pusat itu hampir 1 triliun membuat landasan. Pertama itu kan bandara daerah. Pemda provinsi. Pemegang saham terbesarnya provinsi. Tanahnya provinsi, bangun itu. Tapi runway kita 1 triliun itu. Negarawan sebagai negarawan luar biasa, Pak. Jadi saya pikir, saya kan gak ada. Udah, itu adalah satu bandara yang terbesar di Jawa Barat. Ntar dulu. Invest. Sampai di situ dulu. Ini penting. Jadi ya terpaksa, sorry, ini harus diperjelas ini. Jangan sampai gugatan terus-menerus datang ke pemerintah, ternyata itu idenya bukan dari pemerintah nih. Itu dari ide pemerintah Jawa Barat, pemegang sahamnya pemerintah Jawa Barat di masa Pak Aher, awalnya di Karawang ya, dipindahkan ke sana. Masa Pak Jokowi sih. Oh, dipindahkan ya? Dari Karawang itu masanya Pak Jokowi. Jadi sejak awal dibangun Pak Aher di masa Pak Jokowi, dananya tidak cukup. Nah, terus kita masuk di situ. Pemilihan lokasinya siapa, Pak? Karena begini, saya dengar bahwa memang ada pengkondisian lahan itu milik seseorang di sana. Saya nggak tahu itu. Clear, tidak tahu.
Oke. Yang saya tahu adalah di masa Pak Jokowi itu dibangun, Pemda tadinya punya keinginan untuk membuat itu dengan besar. Saya personally ngomong, bangunlah dulu yang kecil, tidak usah. Tapi maunya seperti Kuala Namu dan panjang. Ya oke, nggak apa-apa. Yang hebat Pak Jokowi, bantu. Ya artinya bertahap ya. Totalnya berapa anggarannya Pak? Dari pemerintah pusat itu 1 triliun, dari pemerintah daerah 1,5 triliun. Dari membebaskan tanah dulu. Pembebasan tanah. Ya. Sekarang jadi seperti itu. Dan sekarang tidak seperti itu. Gimana ceritanya? Saya setahun ini roadshow ke Saudi, ke India, ke Malaysia, ke Korea. Apa yang terjadi? Sekarang dalam satu kondisi umrah udah lewat sana, haji sudah lewat sana. Jadi memang ini ada kaitannya juga dengan Cisendau karena ada masalah-masalah alam yang tidak mungkin bisa dijalankan. Nah begitu sekarang sudah tersambung, maka kita putuskan Kertajati yang menggunakan sekarang udah kita berlakukan. Nanti Bandung itu menggunakan baling-baling ya. Oke. Nah sekarang udah AirAsia udah terbang ke Malaysia, ke Singapura, haji udah sana, umrah udah rutin. Jadi saya merasa sudah nggak masalah dengan Kertajati. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa kerja Kertajati tidak lagi layak untuk digugat karena dia sudah efektif. Udah. Bahkan sekarang ini India pengen masuk equity-nya. Beberapa negara, tapi kami prefer India karena dia itu turis nomor 2 setelah China. Untuk tujuan ke Bali. Wah, tapi kan bukan ke Jawa Barat Pak Menteri. Tapi kan Jawa Barat juga menarik. Oleh karenanya interest investor itu harus kita bangun di sini supaya mereka trafficnya ke Jawa Barat juga. Ya, India meminta berapa equity? Persentase? Sebenarnya dia minta sampai 40%. Tapi kita bertahap lah. Pertama kali 7% dan sebagainya. Untuk nilai berapa? Nilai semuanya nggak terlalu besar. Ya seperti nilai daripada investasi itu. Jadi 1 triliun dari pemerintah pusat, 1,5 triliun dari pemerintah, Ya 2,5 triliun. 2,5 triliun. Kan valuasinya meningkat Pak Menteri. Sekarang kan sebenarnya Pemda itu yang penting ada kolaborasi. Saya sedikit agak belok. Banyak orang yang mengatakan bahwa perencanaan bandara ini nggak karu-karuan. Bahwa kemudian sekarang di hadapan saya Pak Menteri menjelaskannya bahwa telah on the track, bahkan ada rencana India akan ikut pada equity untuk pengelolaan bandara dan atau kepemilikannya, bahkan sampai 40% adalah satu hal. Tetapi kan kemudian bahwa kelihatan ini soal perencanaan pembangunan fasilitas. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini perencanaan yang amburadul. Apa Pak Menteri setuju dengan itu? Enggak ya. Jadi kalau sekarang ya kita ada Kertajati, kita ada Patimban, kita ada Cirebon. Itu namanya Trimaja Kuningan. Jadi disitulah nanti tempat industri yang akan potensi dilakukan. Antara Kertajati dengan Patimban itu kira-kira nggak sampai 100 kilo. Ke Cirebon itu hanya kurang lebih 40 kilo. Jadi pertumbuhan Jawa Barat itu akan di Jawa Barat, Timur, Utara. Bahkan saya dalam diskusi dengan Pak Ridwan Kamil dengan adanya 3 titik ini menjadi suatu development yang memiliki prospek yang sangat baik. Secara harapan, secara perencanaan bahwa akan membaik, pastilah masyarakat kita berkembang, jumlah penduduk semakin bertambah, Indonesia dalam hal investasi semakin menarik. Tapi kan ada rentang waktu, Pak Menteri. Orang menyebutnya itu BEP. Kata banyak kritikus, akibat perencanaan yang tidak bagus tadi, maka itu berpengaruh pada berapa lama kemudian ini menjadi beban negara, termasuk di dalam hal berapa tahun pada tahun keberapa BEP. Apakah itu tidak layak untuk kita bahas pada pertemuan kita ini, Pak Menteri? Saya pikir layak untuk dibahas, tapi terlalu naif ya mengatakan satu infrastruktur itu mahal, atau BEP-nya itu mesti panjang sekali, panjang sekali, ya sulit dibandingkan dengan hotel yang returnnya itu mesti 7 tahun, ya, atau return restoran. Saya kan punya restoran, itu cuma 2 tahun gitu ya. Ini infrastruktur yang dampaknya itu bukan kepada industri itu saja, tapi dan Kertajati itu memiliki tanah kurang lebih 1.500 hektar yang nanti bernilai ya. Nah, begitu juga Patimban. Patimban itu sekarang belum ada jalan tol. Ya, catatan saya mengatakan begitu. Belum ada jalan tol. Sekarang sudah dibangun. 2024 selesai. Sudah nyambung. Sudah nyambung 2024. Even walaupun belum nyambung, car terminal sudah 200.000 kendaraan yang dikirim melalui Patimban. Ya, saya bantu penjelasannya Pak Menteri. Informasi yang saya terima adalah pelabuhan Patimban ini nantinya akan dijadikan basis untuk pelabuhan ekspor kendaraan. Ya, salah produksi satu dari Karawang ya. Ya, salah satunya itu. Jadi ultimate-nya itu Patimban itu akan ada rencananya 1 juta kendaraan yang ekspor dari situ. 1 tahun. 1 tahun. Nanti sama dengan Priok. Sekarang itu kan total 1 juta. Kontainer itu akan 7 juta. Sama dengan Priok sekarang. Daerah yang namanya Subang, Majalengka, Cirebon itu the future gitu. Dan sekarang mulai banyak, terutama dari 3 negara lah ya, dari Jepang, Korea sama China ingin bergabung. Pak Menteri, saya jujur saja saya senang mendengar penjelasan ini. Tapi apakah Pak Menteri tidak sedang mencoba untuk menghibur kita semuanya, sebab ada banyak sergapan ini dari banyak kritikus ya. Tadi sudah dijawab bahwa Patimban itu ternyata tidak terakses oleh jalan tol. Catatan saya mengatakan juga begitu. Ternyata tadi dijawab bahwa 2024 ya akan sudah nyampe ke sana. Yang kedua adalah pelabuhan ini untuk menjadi pangsa katakan
Janganlah untuk ekspor. Ada banyak problem di situ. Bahkan saya mendapat informasinya, mudah-mudahan saya keliru, bahwa sebenarnya ini pelabuhan ini adalah semacam proyek untuk menyenangkan hati Lon Jepang karena gagal mendapatkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita akan bicara pada bagian itu. Itu tidak seperti itu, Pak ya? Tidak. Oke. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.